Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semuanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita akan menyampaikan tentang pertanyaan dari jamaah. Dia bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita beramal, bersedekah, kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah tiada? Apakah bisa? Sampai apakah tidak? Nah, inilah pertanyaan yang mau saya jawab hari ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq, jilid 2, halaman 80. Di situ menjelaskan jenis amal yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia adalah termasuk bersedekah. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia, namun dia belum sempat meninggalkan wasiat. Lalu kalau saya bersedekah untuknya ya Rasulullah, apakah sedekah itu sampai?" Nah, sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna ummiyah tulitat nafsaha walam sus wa zunnuha law takallamat tasaddaqat." Ibuku mati mendadak, sementara beliau belum berwasiat. Saya yakin andai beliau sempat berbicara, beliau akan bersedekah. Kalau aku bersedekah untuknya, apakah mendapat aliran pahala untuk orang tuaku? Ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawab, "Iya, bersedekahlah atas nama ibumu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saudaraku, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, seorang anak kandungnya, walaupun bukan anak kandungnya, menurut Imam An-Nawawi, semua sedekahnya akan sampai kalau dihadiahkan untuk orang yang telah berpulang, sekalipun bukan anak kandungnya. Namun kalau kita bersedekah, jangan hanya yang penting bersedekah. Bersedekahlah yang afdol. Kalau sedekah afdol, walaupun yang kita kasih hanya seekor anjing. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang wanita yang kurang baik akhlaknya pada waktu itu, lalu dia bersedekah dengan seekor anjing, hanya air sumur mentah yang dibagikannya. Tapi karena dia tepat sasaran ketika bersedekah, maka dia mendapatkan surga untuknya. Jadi kita hari ini kalau mau bersedekah, salurkan yang benar. Jangan hanya sembarang menyalurkan, nanti tak disalurkan mereka. Nah, mungkin kita mendengar bagaimana dompet duafa ini sudah diakui, pemerintah juga sudah mengakui dan membenarkannya.
Maka saudara yang dimuliakan Allah, saat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol untuk ibuku ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Kau siapkanlah air minum." Sahabat bertanya, kenapa disiapkan air minum? Sementara hari ini setiap ada orang meninggal dunia, itu yang dikasih biasanya keluarganya buat buku Yasin, wakafkan Al-Quran. Halaman pertama itu buku Yasinnya kadang yang meninggal. Itu kita buka buku Yasin dekat, rupanya waktu nggak pakai jilbab. Aku jadi takut membaca Yasin. Nah itu tadi kenapa? Karena biar mereka menganggap buku Yasin itu bisa menolong. Memang betul. Tetapi mana yang paling afdol? Sekarang buku Yasin diberikan pun tak terbaca di rumah. Makanya kenapa saat diperintahkan oleh Nabi untuk siapkan air minum? Karena pada waktu itu saat berada di padang pasir, mereka butuh minum. Mereka bukan butuh buku Yasin, bukan butuh Al-Quran, mereka butuh minum. Jadi sedekah apa yang paling afdol? Pikirkanlah itu orang tua kita. Salurkan ke yang berhak menerimanya. Dan siapa-siapa yang paham menyalurkannya, berikanlah kepada mereka. Dan yang amanah diberikan. Mungkin inilah yang dapat kita sampaikan. Maka jenis amal yang bermanfaat bagi orang telah meninggal dunia adalah termasuk bersedekah tentunya. Dalam kitab fikih sunnah Syekh Sabiq jilid 2 halaman 80. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.